kita mau profilnya mau CK Volta huruf kecil. Jack Volta. Oke guys, jadi Anda bisa saksikan ini Samsung yang masih menggunakan timer. Jadi ini sudah diganti defrost, fuse, tetapi ini jelas bukan di heater atau timer tidak bekerja. Karena apa? Satu acuannya, kalau kulkas 2 pintu heater tidak bekerja itu 1-2 hari ini sudah nutup di evap. Jadi ini saya pastikan ini bukan di heater, tapi saya akan tes bahwa ini heater pasti hidup. Jadi Anda bisa pastikan ini, kalau sampai 1 minggu kemudian tidak ngeblok tapi bawah tidak dingin, ini bukan di defrost ataupun si heater tidak bekerja. Jelas dua komponen ini bekerja dari mulai timer ngirim, fuse, kemudian defrost, dan heater ini bekerja. Saya akan tes bahwa kebenaran ini si defrost ini, bahwa heater ini bekerja ini. Saya akan kelupas dan saya akan gabung karena ini termasuk baru ini defrost ini. Seminggu baru nutup. Oke, Anda bisa saksikan. Ini Samsung ini berbeda. Saya akan gabung si defrost. Ya, sudah saya gabung. Di kota ngamper ini jaket. Samsung termasuk yang lama ini. Saya akan tes bahwa heater ini bekerja. Saya akan catok di fuse, misalkan ini di fuse, jalur fuse. Kalau memang heater bekerja, ini ampere akan menunjukkan karena. Oke, satu lagi, supaya pindah ke heater ini hidup, saya akan putar di timer ini. Samsung ini ada timernya. Jadi saya putar ke kanan ini. Beda dengan yang kecil. Kalau yang kecil timer itu ke kiri. Saya pindah ke posisi heater. Kalau dicolokin posisi heater ini, kompresor dan kipas harus tidak nyala. Saya akan colokin. Ini sebentar, ini ada yang namanya termostat, ini harus dipasang. Jadi jalur ini harus masuk dipasang. Bentar. Jadi jalur utamanya ini termostat, jadi harus dipasang. Saya akan colokin. Oke, heater ini tidak bekerja. Apakah benar ini?
seminggu ini baraknya ini. Oke. Ini heater yang tidak bekerja, tapi ini seminggu ini masalahnya ini. Ini tidak panas ini, saya kan urut. Jadi yang mengendalikan hanya termostat, karena termostat ini kecil sekali tadi temperaturnya. Jadi sering mutus sehingga tidak lama pembekuannya. Terus akan cabut. Apakah benar ini? Heater ini tidak bekerja. Jadi kalau termostat ini temperaturnya sangat kecil, ini sebentar-sebentar mutus sehingga ini tidak pembekuan. Jadi ada pembekuan di bagian bawah tapi lama ini. Saya akan ukur ini. Merek. Berarti jalur heater ini yang saya ukur. Heater saya ukur, kemudian masuknya heater ini fuse. Jadi fuse ini saya akan ukur. Ini nyambung. Oke. Ini nyambung ini. Heater fuse ini nyambung. Akan ukur dekat lagi ini si heater ini nyambung, fuse dan fuse ini nyambung. Apa pecah heaternya? Saya akan ukur 220 nya ini. Kalau seperti ini, apakah keluar ini? Akan ukur 220 nya dan jadi keluaran heater yang masuk heater, kemudian yang masuk ke fuse ini akhirnya ke heater. Saya akan tes keluar 220 apa tidak ini. Bilang atas trek. Nyenggol apa? Ini enggak keluar 220. Oh, ini sebentar. Termostat seputar ini tetap saja nggak keluar 220. Sudah saya sambungin, apakah termostat ini? Tidak juga ini, karena ini jalurnya sudah pasti. Bisa nih.
tepatnya mic. Oke, tadi sudah keluar. Akan tes. Tentang ampere. Di zoom bisa kamu. Misalnya, saya kan login. Oke, ampere ini keluar ini. Berarti memang tadi soket ada yang. Jadi ini heater fuse ini hidup semua ini, ya. Heater fuse ini hidup semua. Tas ini motor ke. Oke, ini fuse, heater ini nyambung semua karena ini ampere hidup ini. Dan panas ini. Ini panas. Kabel Samsung ini seperti ini nih, merah dan coklat. Merah coklat ini defrost, ini coklat, fuse ini merah, kemudian heater merah, terus termostat ini abu-abu dan kuning, fan ini merah dan oranye. Sudah pasti hidup si heater, jadi sudah pasti hidup. Ya, jadi lacaknya seperti tadi, ya. Oke guys, jadi saya penasaran ini karena di atas ini pasti normal, saya menjamin, karena tidak ada bukaan es sampai bawah. Dan saya bongkar ini. Oke, jadi ini yang jadi angin dari atas, angin dingin ini tidak turun ke bawah. Sumbat batu es yang super membagongkan. Ini hanya ada 2 soket, oke, untuk lampu ini. Samsung seperti ini, baut 2 ini, sebelah kanan dan kiri. Tetap ini pasti temperatur yang tidak benar, terlalu besar ini, baik atas ataupun bawah. Paten ini. Jadi kalau di Samsung ini ada setelan yang bukan termostat otomatis, artinya ini memang menggunakan suhu, ya, kawat ini, tapi tidak menggunakan listrik. Jadi pada saat misalkan
sudah maksimal di titik ini, sesuai putaran ini akan nutup ini, misalkan seperti ini dan buka. Tapi kalau di wilayah ini sudah rusak atau posisi ininya sudah tidak fungsi, ini otomatis ini posisi nutup ini enggak turun siangin, jadi nggak bisa buka tutup seperti itu. Jadi ini ada otomatis tapi tidak menggunakan listrik, jadi ini seperti termostat ini sebenarnya, putaran tetap ada paten ini. Oke, jadi ini otomatis ini sesuai putaran ini tidak mau, sudah tidak mau, jadi nutup terus ya. Bisa pasang. Kemudian ini ada pengaturan suhu, tapi termostat ini tidak menggunakan listrik nih, saya bilang tadi. Ini kulkas yang seperti ini, kulkas lama seperti LG misalkan. Ini menggunakan seperti ini tapi yang lama. Oke, jadi seperti ini. Kita tetap ini.
Oke, saya akan pindah ke kompresor. Baut mana ini? Bautin ini. Jadi timernya seperti ini nih, yang lurus. Kemudian kompresor ini menggunakan jenis kayak kapasitor ini, yang Samsung ori-nya ini. Ya. Ini press memang. Gimana sih? Baterainya jadi seperti ini ya. Tapi bautnya nggak tahu. Oh, ini kita tabrak ini. Kutang apa jemil-jemil. Kutang kono bae jemil-jemil nyung. Oke, angin ini sudah keluar ya. Jadi yang model Samsung seperti ini yang lama ini khususnya ada putaran tapi tidak menahan kabel. Jadi ini kalau kena dingin ini nutup. Dan ini bisa rusak. Kalau rusak ini nutup atau tidak membuka atau buka sedikit tapi tidak mau lebar, ini yang terjadi pembekuan di lubang aliran angin.
Oke guys, jadi seperti itu Samsung